Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'azim. Syukur kita dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan. Berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid Gunung Merah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul ketika malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firman Allah Subhanahu wa taala, Iqra di gua Hira. Maka ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi dan rasul, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintahnya. Dan perintahnya adalah berdakwah, mengajak orang lain untuk merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajak orang lain untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit, bumi dan seisinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan orang-orang yang terdekat. Siapakah orang-orang yang terdekat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain tidak bukan, yang paling dekat adalah istrinya Khadijah. Maka Khadijah binti Khuwailid adalah wanita pertama yang masuk Islam, bahkan manusia pertama yang masuk Islam, yang diajak oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengetahui wuduk pertama adalah Khadijah binti Khuwailid atas apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah diajarkan oleh para malaikat. Lanjut kemudian Rasulullah mengajak siapa lagi orang yang terdekat? Anak pamannya yang kita kenal dengan Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat dikatakan umurnya saat itu 10 tahun. Ali bin Abi Thalib masuk Islam atas ajakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak orang yang terdekat, yaitu Zaid bin Harithah, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, budak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di suatu ketika pernah ibu, bapa dan paman daripada Zaid bin Harithah datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka mencari-cari mana anak saya ini, ternyata Zaid bin Harithah ada bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bapa ibunya menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya beli anak ini dan saya bebaskan. Rasulullah katakan, silahkan engkau sampaikan kepada anakmu, jika anakmu ini mau ikut kalian, bawalah, tak perlu bayar. Lalu diajaklah anaknya. Ibu, bapa, paman daripada Zaid bin Harithah ingin anaknya mengikuti mereka. Namun apa kata Zaid bin Harithah yang sudah merasakan nikmatnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyaman, tentram bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia katakan, tidak ada sosok yang lebih baik yang saya rasa nyaman dan tentram kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anaknya ini pun tidak mau ikut, yaitu Zaid bin Harithah tidak mau ikut. Orang tuanya mengatakan, kau rela menjadi hamba sahaya? Zaid bin Harithah mengatakan, saya bersama sosok yang paling baik di atas muka bumi ini. Kau orang tuanya dan pamannya pun pulang. Ini orang yang ketiga yang berada dalam
tempat yang boleh dikatakan dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun orang yang terdekat daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa lagi yang masuk Islam yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang termasuk terdekat juga. Siapa dia? Namanya adalah Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amru. Kita kenal dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Namanya Abdullah bin Utsman ataupun Abdullah ibnu Abi Quhafa. Bapaknya Utsman diberi gelar dengan Abu Quhafa. Abu Bakar adalah sahabat dekat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekat dalam perjalanan, dalam pergaulan, Abu Bakar adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar pun masuk Islam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah memuji Nabi kita, Rasulullah pernah memuji, maksud saya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa dipuji? Pujiannya seperti ini. Ma da'utu ahadan ilal islami illa walahu kabwatun aw nazar illa Abu Bakrin la akam. Rasulullah katakan, tak ada satu orang pun yang saya ajak untuk memeluk agama Islam kecuali mereka ragu-ragu, mereka maju mundur, mereka bertanya-tanya. Hanya Abu Bakar saja yang ketika saya ajak masuk Islam, dia langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menyampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kemana engkau? Kami tidak menemukan engkau dalam perkumpulan-perkumpulan kami." Dan orang-orang mengatakan bahwasanya engkau menuduh tuhan-tuhan mereka adalah tuhan-tuhan yang tidak layak untuk disembah. Maka Nabi Muhammad menyampaikan, "Inni Rasulullah, saya adalah utusan Allah." Saat Nabi Muhammad mengatakan "Inni Rasulullah, saya adalah utusan Allah", Abu Bakar enggak banyak tanya. Abu Bakar langsung mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat Islam masuk ke dalam jiwa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu juga mengajak orang lain untuk memeluk Islam. Kita lihat siapa saja di antara sahabat yang masuk Islam atas dakwah daripada Abu Bakar. Yang pertama adalah Uthman bin Affan. Siapa Uthman bin Affan? Khalifah ketiga. Khalifah pertama Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Uthman. Uthman masuk Islam atas dakwahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, mengucapkan syahadah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada seorang sahabat bernama Talhah bin Ubaidillah masuk Islam atas ajakan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang ketiga namanya Az-Zubair ibn Awam masuk Islam atas ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf masuk Islam atas ajakan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam atas ajakan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan yang terakhir, namun bukan paling terakhir, adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. 6 sahabat yang saya sebutkan ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di antara 10 yang diberita gembirakan masuk surga. Siapa yang 10 tersebut? Selain yang 6, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, dan satunya lagi adalah Sa'id bin Zaid. Ini 10 orang ini disebutkan oleh Rasulullah. Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Utsman masuk surga, sampai 10 nama itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Di antara yang 10, 6 di antaranya atas dakwah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Banyak pahalanya itu, Pak. Rasulullah pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Fa wallahi, demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am." Engkau menjadi sebab petunjuk Allah atas seseorang, maka itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah ini adalah harta yang paling dibanggakan oleh orang Arab saat itu. Jadi kalau ada harta yang paling tinggi, paling mahal, itulah dia. Rasulullah katakan engkau menjadi penyebab seseorang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada onta merah. Dalam riwayat lain dikatakan, wahai Ali, engkau menjadi penyebab
hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik dari tempat di mana matahari menyinari. Subhanallah. Abu Bakar radhiyallahu anhu, satu orang saja pahalanya begitu banyak. Bagaimana dengan 6 orang? Dan 6 orang ini adalah orang-orang yang diberita gembirakan masuk surga. Ada sahabat lain yang juga diajak oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu seperti Bilal bin Rabah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang ingin kita sampaikan? Pertama adalah Rasulullah mengajak orang yang terdekat. Begitu juga Abu Bakar radhiyallahu anhu mengajak orang yang terdekat. Nikmatnya kita salat berjamaah ini 5 waktu adalah suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang kita rasakan ini, ajak orang lain. Mungkin hanya karena kita mengatakan kepada orang yang tidak pernah ke masjid, dia sholat 5 waktu, iya, namun tak pernah nampak di masjid. Bisa jadi sholatnya di An-Nur, Pak Ustaz. Bisa jadi sholatnya di Masjid Raya, Pak Ustaz. Bisa jadi sholatnya di mana gitu. Enggak juga ada. Maka kita ajak, yuk ke masjid. Bisa jadi kata yuk ke masjid ini menjadi sebab hidayah orang tersebut sholat 5 waktu di masjid. Selama dia sholat 5 waktu di masjid, maka pahalanya akan mengalir kepada orang yang mengajak. Bahkan langkah kakinya dari rumah menuju ke masjid, setiap langkahnya berpahala. Dan saya yakin pahalanya itu akan sampai kepada orang yang pertama mengajak. Namun jangan lupa kita berdoa. Kita ajak orang sholat, yuk ke masjid, kita doakan nama dia. Ya Allah, hari ini aku sudah mengajak fulan, ya Allah, yang tak pernah saya lihat di masjid. Ya Allah, bukakan hatinya untuk melangkahkan kaki sholat 5 waktu di masjid. Allah bukakan hatinya. Setiap sholat kita lihat dia sholat 5 waktu, pahalanya lebih besar daripada tempat di mana matahari menyinari. Satu orang itu, Pak. Dan satu orang ini jika mengajak yang lain pun sholat, pahalanya akan kembali kepada yang mengajak dan kepada yang mengajak pertama. Ini yang saya sebut dengan MLP, multi level pahala. Masalahnya tak nampak ini. Kalau sampai nampak, satu orang yang kamu ajak ke masjid, saya kasih 1 juta, itu semangat gitu tuh Pak, karena nampak. Padahal pahala itu lebih besar daripada 1 juta yang insya Allah akan kita temukan di akhirat. Orang terdekat diajak, lalu teruslah berusaha untuk menyampaikan kebaikan yang kita rasakan kepada orang lain. Dan Rasulullah SAW melakukan itu pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Dikatakan bahwa jumlah yang beriman selama 3 tahun itu sekitar 40 orang. 13 orang-orang yang lemah, sisanya adalah orang-orang yang kuat, terhormat, kaya. Maka jangan katakan generasi awal Islam itu adalah orang-orang lemah, karena di antara 40, 13 saja dari kalangan lemah, sisanya 27 adalah orang-orang terhormat, orang-orang kaya, orang-orang yang mempunyai kedudukan. Maka generasi awal adalah generasi yang hebat, dan mereka inilah yang akan memperjuangkan Islam dan membersamai Rasulullah, mendukung perjuangan Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang mendukung dakwah Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.